سبيل الدموع سبيل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah hadirin wal hadirat jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Kembali kita syukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, sambil i'tikaf kita mengkaji, melanjutkan beberapa pembahasan fikih ibadah di siang hari ini, melanjutkan judul di 2 pekan yang lalu, Al-Aqsal Al-Masnunah. Beberapa pembahasan berkaitan dengan Al-Aqsal Al-Masnunah, beberapa mandi-mandi yang disunnahkan. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada beberapa mandi yang diwajibkan. Jadi ada mandi yang berkaitan ibadah itu dinilai dapat pahala, mandi wajib dengan mandi sunnah. Nah selainnya kalau hari-hari mandi itu mandi biasa. Nah dalam mandi yang kaitan ibadah tentu ada tata cara yang terkait tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama juga yang termasuk pembahasan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan mandi-mandi sunnah. Beberapa pembahasan sudah kita bahas, mandi sunnah diantaranya mandi Jumat, ini sudah kita bahas di 2 pekan lalu, dan juga ghuslul aidain, mandi di 2 hari raya, mandi hari raya Idul Fitri dan mandi di hari raya Idul Adha. Nah, di antara mandi sunnah yang ketiga, ghuslu ghasilil mayyit, mandi sunnah yang lain yang ketiga di antaranya adalah mandi bagi orang yang memandikan mayit. Orang yang memandikan jenazah, maka selepas itu disunahkan nanti dia mandi juga. Wajibkah? Tidak. Walau kanat al-mayyit kafiron, walaupun mungkin mayit jenazah yang dimandikan itu jenazah kafir. Jadi mandi sunnahnya kan berkaitan dengan dia karena memandikan. Walau kanal ghasil haidan aw nufasa, walaupun yang memandikan itu kondisinya haid atau nifas. Kan perempuan meninggal yang mandikan perempuan. Maka perempuan yang haid, nifas, dia memandikan jenazah, selepas itu juga sunnah. Dia untuk mandi selepas memandikan jenazah. Wa yadkhulu waqtuhu bil faraq min ghuslil mayyit wa yakhruju waqtuhu bil i'rad anhu. Kapan mulai sunnahnya? Selesai dia memandikan. Jadi selesai mayit mandi, dimandikan, maka kesunahan untuk itu tuntutannya sudah ada kepada dia. Habisnya kapan? Bil i'rad anhu. Kalau dia sudah berpaling. Maksudnya ya sudahlah saya nggak mau mandi. Nah, berarti sudah terlewatkan kesunahannya. Ini di antara mandi yang penting. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu, kalau orang yang kontak langsung dengan jenazah seperti memandikan, termasuk yang menggotong jenazah, itu rohani agak terasa berbeda. Apalagi yang memandikan itu umumnya juga yang kenal dengan yang meninggal. Ini orang masih hidup kemarin kawan nih kawan. Kenal, jumpa di masjid, masih ngobrol, tahu-tahu udah meninggal. Nyawa sudah tak ada. Maka yang memandikan itu tergoncang juga rohaninya. Nah kalau nggak mandi, atau bagi yang menggotong jenazah itu, memikul jenazah, kok nggak wudhu, kan sunnah, maka itu seperti ada kesan seperti orang kebingungan. Karena kaget kondisi saudara Islamnya baru meninggal dunia. Yang keempat di antara mandi sunnah, ghuslul istisqa, mandi karena sholat istisqa.
Salat istisqa, salat karena minta hujan. Mungkin karena kemarau panjang. Biasa kalau di negeri kita kadang asap, kebakaran hutan, hujan nggak turun-turun. Akhirnya di antara salah satu sunnahnya minta pada Allah untuk diturunkan hujan. Salah satu caranya dengan sholat istisqa. Nah, sunnah sebelum itu untuk mengerjakan mandi. Mandi untuk sholat istisqa. Ya dahulu waktuhu idza kan munfaridan inda iradati shalah wa idza kan sholatu jama'atan inda istima'in nas. Sunnahnya ya ketika mau kalau memang sholat istisqa kan bisa jemaah, bisa juga sendiri. Ya kalau sendiri idza kan munfaridan inda iradati shalah. Kalau dia memang mau sholat istisqa-nya sendiri ya sebelum mau mengerjakan sholat mandi. Nah kalau istima'i sholat jemaah biasanya di lapangan, di masjid, maka ya sebelum kumpul di tempat itu, sebelum mendatangi sunnah mandi. Habis sunnahnya setelah selesai mengerjakan sholat. Di antara mandi sunnah, ghuslu khusufil qamar wa khusufis syams. Mandi karena mau mengerjakan sholat khusuf atau kusuf, gerhana bulan atau gerhana matahari. Ini juga sunnah untuk mandi. Alhamdulillah beberapa waktu di Indonesia ini biasanya kalau sudah gerhana bulan pun ada yang mengingatkan dari ustadz-ustadz. Maka kalau mau dibuat sholat gerhana, sebelumnya pun sunnah untuk mandi. Mulai waktu sunnahnya, bibtida itaghayyur, dengan mulainya perubahan. Jadi mulainya gerhana, mulai sunnah mandi. Yakhruju waktuhuma bi fi'lis shalah. Habis waktunya dengan selesainya mengerjakan sholat. Ya selesai sholat, waktunya sudah habis. Sunnah mandi yang keenam, ghuslul kafir idza aslama. Orang kafir yang masuk Islam, maka selepas itu sunnah untuk mandi. Jadi kita sering mendengar ada perintah, orang kalau masuk Islam mandi. Hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah. Tapi sunnahnya di sini, kalau memang dipastikan di masa-masa kekafiran itu dia belum pernah junub. Kalau dia pernah junub, nah junub itu ada beberapa penyebab. Ya kalau perempuan haid, nifas dia. Kalau dia laki-laki perempuan pernah hubungan suami istri, itu kan junub. Atau pernah mimpi basah, itu junub. Maka kalau di masa-masa kekafiran itu dulu pernah junub, maka masuk Islam wajib mandi. Bukan wajibnya karena masuk Islamnya, tapi wajibnya itu karena ada faktor lain. Dalam kondisi karena dia dalam kondisi junub. Nah kalau misalkan dia nggak pernah junub, kan bisa jadi. Karena tidak semua orang itu pernah, misal dia walaupun sudah dewasa, kadang belum pernah juga mimpi basah atau belum pernah juga menikah dan lain sebagainya. Jadi hukum aslinya adalah sunnah, bisa berubah menjadi wajib kalau memang di masa-masa kekafiran sebelum masuk Islam dia pernah junub. Maka berarti mandinya menjadi wajib karena adanya junub. Yang ketujuh, mandi sunnah. Al-ghuslu li ifaqatil majnun wal bughma alaih. Mandi karena baru sadarnya orang gila, gila terus sadar. Atau mughma alaih, orang pingsan kemudian sadar. Nah ini disunahkan mandi. Dalilnya jelas, yang pingsan saja sunnah, apalagi yang orang yang gila. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, qalla man junna illa wa anzala. Sangat sedikit orang itu yang gila, hilang akal, kecuali pasti dia itu inzal. Jadi umum orang tuh kalau gila, hilang akal, itu air maninya keluar. Wallahu a'lam. Ini dari keilmuan yang disampaikan Imam Syafi'i. Kalau dari segi kedokteran ya nggak tahu, tanya dokter. Kadang jangankan orang gila, kalau dari pengalaman misalkan kepolisian itu orang kalau bunuh diri, gantung diri, itu salah satu ciri-cirinya itu inzal, keluar mani. Nggak tahu tuh penyebabnya apa. Jadi sama juga mungkin dalam kondisi ini, kata Imam Syafi'i mengatakan qalla man junna illa wa anzal. Sangat sedikit orang itu yang gila, hilang akal, kecuali biasanya itu akan
keluar mandi. Nah, karena hampir banyak terjadi, maka sunnah hukumnya. Ya, tidak wajib. Wajib kalau memang nanti umumnya memang keluar mandi. Tapi secara hukum nanti kalau dia sadar, entah gila atau bahkan pingsan, kalau pingsan kan tidak gila, itu sunnah untuk mandi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang beliau wafat sakit parah. Itu beberapa kali Nabi pingsan. Beberapa kali pingsan. Kemudian Nabi dalam hadis yang sahih itu diterangkan ketika Nabi pingsan kemudian sadar, Nabi minta air kemudian mandi. Kemudian tidak berapa lama kemudian pingsan lagi. Selepas sadar Nabi minta air kemudian mandi. Berkali-kali. Nah, jadi bagi orang yang hilang akal, baik itu entah karena gila ini lebih buruk dari pingsan kan. Nah, pingsan pun sudah sunnah untuk mandi selepas dia sadar, apalagi orang yang gila. Yang kedelapan, al-ghuslu lil hijamah, mandi selepas hijamah, berbekam. Wajibkah mandi selepas bekam? Enggak wajib. Yang wajib itu menghilangkan najisnya. Kalau dibekam di tangan, ya tangan yang kena darahnya dicuci. Kalau di punggung selagi sudah disucikan, ya sudah, mandi tak wajib. Tapi tadi, karena memang berkaitan dengan darah itu najis, maka dianjurkan selepas bekam itu sunnahnya mandi. Mandi itu kan definisinya meratakan air ke seluruh tubuh. Kalau cuma sebahagian tubuh, sebahagian lain tidak, itu namanya bukan mandi, hanya membasuh. Al-ghuslu lidukhulil masjid. Termasuk sunnah, beberapa hadis menerangkan setiap kali mau datang masjid itu sunnah mandi. Ya karena faktor jumpa dengan masyarakat dan manusia, orang banyak. Ghuslu kulli lailatin min layali Ramadan wa yadkhulu minal maghrib likayang syatulil qiyam. Termasuk mandi sunnah, mandi setiap malam di malam-malam Ramadan. Mulai masuk sunnahnya selepas azan maghrib. Kenapa? Dengan dia mandi di setiap malam Ramadan, itu akan semangat qiyamul lail. Dimulai mungkin nanti sholat isya'nya, termasuk nanti taraweh, itu akan jauh-jauh lebih semangat. Ini bisa Bapak Ibu buktikan. Kalau belum terbiasa dengan sunnah ini, biasakan. Misal Ramadan nanti mandi tiap maghrib. Itu nanti amal-amal qiyamul lail, Ramadannya akan semangat. Di antara mandi sunnah, al-aqsal, al-hajj, wal umroh. Mandi dalam amal-amal haji umroh. Nah, di antaranya ketika mau ihram, mandi ketika masuk Mekah, ketika wukuf di Arafah, mandi untuk tawaf, melempar jumroh. Nah, ini mandi-mandi yang berkaitan dengan haji dan umroh. Ini semua sunnah. Kemudian di antara mandi sunnah, mandi lidukhuli madinati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mandi karena masuk ke kota Madinah. Kalau Madinah kan bukan masuk amal haji. Haji itu kan cuma di Mekah sekitarnya. Kalau Madinah itu ziarah, termasuk ziarah kubur Nabi, ziarah Masjid Nabawi, maka masuk datangi Masjid Nabawi sunnah untuk mandi. Al-ghuslu li huduri ayyi majma'i khairiyyin lil muslimin. Nah, termasuk mandi secara umum yang disunahkan, mandi untuk menghadiri apapun pertemuan perkumpulan umat Islam. Ada kajian tablik akbar, mandi sebelumnya. Ini ada acara kumpul keluarga, selagi kumpulnya acara kebaikan, sunnah mandi di situ. Apapun pertemuan umat Islam yang berkaitan dengan hal-hal baik, kita disunahkan untuk mandi sebelum datang ke tempat itu. Nah ini Bapak Ibu, beberapa mandi-mandi yang disunahkan. Jadi mandi sering kita buat, tapi kalau kita tidak niatkan, maka mandi itu tak dinilai. Padahal hari-hari mandi. Nah, ada mandi yang wajib, ada mandi yang sunnah. Hanya saja kalau mandinya itu wajib dengan sunnah, tentu harus diikuti kaidahnya. Dimulai dengan niatnya yang benar, tata cara syarat rukunnya dipenuhi, maka baru nanti wajibnya tertunaikan atau sunnahnya tertunaikan. Karena kan dia punya waktu juga, ada waktu habis dan selesainya. Nah ini kalau kita ikuti sunnah-sunnah ini, maka dalam kehidupan kita nampaknya mandi tapi bernilai ibadah dalam kehidupan. Nah ini Bapak Ibu beberapa lanjutan pembahasan di siang hari ini berkaitan dengan al-aqsal al-masnunah, mandi-mandi yang disunnahkan. Ini mungkin yang bisa kita bahas di siang hari ini. Semoga dari pembahasan ini bisa kita ambil faedah dan kita amal sampaikan pada saudara Islam lainnya. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan? Saya kira cukup. Demikian mungkin, lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.